Pace Bene, damai dan kebaikan, berkah dalam. Bersyukur kita tahun ini masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan kitab suci nasional. Meski dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun semoga tidak menyurutkan kita untuk mendalami firman Tuhan yang akan ditawarkan dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Identitas kita merupakan kesadaran akan siapa diri kita, dan kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita bertindak, bersikap, dan berbicara. Sejak dibaptis, kita mendapatkan identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik. Kita mengikuti Yesus dalam gereja Katolik. Dalam perjalanan waktu, kesadaran diri sebagai pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik ini mengalami perkembangan. Dalam gereja Katolik, umat diajak untuk memahami, dilatih untuk menjadi pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik, dan bagaimana menjalani kehidupan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan jati dirinya. Tetapi dalam perjalanan hidup, tidak semua orang Katolik dapat melewati seluruh proses dengan mudah. Banyak yang harus mengalami krisis identitas sebagai orang Katolik. Ada yang sudah dibaptis dan mengaku diri Katolik, tetapi tidak memahami iman Katolik. Akibatnya, ada yang tidak mengerti, tidak mengetahui bagaimana hidup sebagai orang Katolik, dan tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan orang banyak. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, walaupun sudah menerima baptisan. Ada yang percaya akan adanya Tuhan, tetapi tidak hidup menurut kepercayaan itu. Ada juga yang tidak peduli akan identitasnya sebagai orang Katolik, lalu menjalani kehidupan semata-mata mengikuti kesenangan ragawi dan sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidup. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran dari agama atau gereja lain lebih baik dan lebih masuk di akalnya. Apa yang harus dilakukan? Berhadapan dengan krisis identitas yang dialami oleh banyak orang Katolik, kita tidak memilih perikop atau ayat yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mengatasinya, tetapi kita akan belajar dari dua komunitas tentang bagaimana menghadapi krisis identitas yang mereka alami, sehingga mereka dapat melewati krisis itu. Bahkan, mereka mendapatkan banyak keuntungan dari krisis yang mereka alami. Pertama-tama kita akan belajar dari komunitas orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel. Selanjutnya, kita akan belajar dari para rasul yang mengikuti Yesus Sang Mesias, tetapi kemudian ditinggal mati oleh Yesus. Pada bagian ini kita akan mendalami tentang krisis iman dan identitas umat Israel di Babel. Di zaman Perjanjian Lama, umat Allah pernah mengalami krisis besar yang menyangkut iman mereka akan Yahweh dan identitas mereka sebagai umat pilihan. Krisis ini terjadi ketika kerajaan mereka dikalahkan oleh kerajaan lain dan negeri mereka dihancurkan. Iman mereka goyah dan identitas mereka nyaris musnah. Tetapi nyatanya mereka dapat mempertahankan iman mereka dan dapat menjaga identitas mereka. Kita dapat belajar dari mereka bagaimana menghadapi krisis seperti yang pernah mereka alami. Setelah mengalami peristiwa sejarah yang panjang, tidak dapat dipungkiri bahwa pembuangan merupakan pengalaman berat bagi orang Yehuda. Mereka diangkut dari negeri mereka sendiri dan tinggal di tanah asing. Tetapi pada masa awal pembuangan, mereka sangat yakin bahwa pembuangan itu hanya akan berlangsung sementara. Mereka yakin akan segera meninggalkan tanah pembuangan dan kembali ke tanah air untuk menggabungkan diri dalam perjuangan saudara-saudara sebangsa. Pengharapan ini mendapat dukungan dari para nabi palsu yang rupanya bekerja di antara mereka. Para nabi palsu menghibur orang Yehuda dengan menyatakan bahwa mereka adalah umat Yahweh, sehingga tidak mungkin Yahweh menghukum mereka sekalipun telah berdosa. Tetapi yang terjadi justru berlawanan dengan yang mereka harapkan.
10 tahun setelah mereka tinggal di pembuangan, orang Yehuda tidak kunjung pulang ke negeri mereka. Justru saudara-saudara mereka dari Yehuda menyusul ke pembuangan, termasuk Raja Zedekia yang tiba di pembuangan dalam keadaan buta. Mereka bercerita tentang situasi terbaru setelah Zedekia memberontak. Pasukan Babel kembali menaklukkan Yerusalem, dan akibat yang ditimbulkan oleh serbuan itu jauh lebih mengerikan. Pasukan Babel telah menghancurkan Yerusalem, termasuk istana dan bait Allah. Berita ini semakin melemahkan pengharapan orang Yehuda yang telah 10 tahun menunggu di tanah pembuangan. Harapan untuk kembali ke tanah air mereka pun sirna. Babel terlalu kuat bagi orang-orang Yehuda yang telah menjadi orang buangan itu. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk dapat melakukan perlawanan terhadap Babel atau melarikan diri dari kekuasaan mereka. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menerima kenyataan yang pahit ini. Orang Yehuda harus hidup sebagai orang asing di tanah pembuangan dan taat penuh kepada bangsa yang telah mengalahkan mereka. Menurut ukuran zaman itu, pembuangan yang dialami orang Yehuda tidak terlalu berat. Penguasa Babel membiarkan orang Yehuda leluasa bergerak, menjalankan kehidupan biasa, dan mengembangkan tradisi kehidupan mereka, baik dalam kehidupan religius maupun kemasyarakatan, asalkan tidak melarikan diri. Sebagian dari mereka berhasil dalam kehidupan ekonominya dan menjadi kaya. Situasi orang-orang yang terbuang itu cukup baik, dan ada kemungkinan untuk menetap di tanah pembuangan bila mau menjadi bagian dari bangsa yang membuang mereka itu. Walaupun demikian, secara religius pembuangan ini menghadapkan orang Yehuda pada masalah yang serius. Masa pembuangan menjadi masa yang sulit bagi mereka untuk mempertahankan identitas sebagai sebuah bangsa. Kerajaan mereka sudah dihancurkan dan dikuasai orang asing. Sementara raja, keluarganya, dan orang-orang terkemuka bangsa itu, bahkan rakyat, ditawan dan dibuang di tanah asing. Lebih dari itu, bait Allah yang menjadi pusat kehidupan keagamaan mereka telah dihancurkan. Dalam pemahaman zaman itu, semua ini menunjukkan bahwa Yahweh, Allah mereka, telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Orang Yehuda sudah kehilangan harapan karena negeri mereka telah hancur dan mereka sendiri tinggal sebagai orang buangan di negeri asing, jauh dari tanah air mereka dan jauh dari Yahweh. Tidak ada pengharapan bagi mereka untuk bebas dan kembali ke tanah air mereka sendiri. Babel terlalu kuat bagi mereka, dan sebaliknya mereka terlalu lemah untuk melawan Babel. Yahweh yang menurut mereka sudah dikalahkan dewa-dewi Babel tidak mampu bangkit melawan mereka untuk membebaskan umatnya. Mereka hidup di tanah asing, jauh tersembunyi dari Yahweh, sementara Ia tidak berkuasa untuk membebaskan mereka dan mengembalikan hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Di tengah krisis yang sedang melanda mereka di tempat pembuangan, para pemuka Israel sampai pada keyakinan tentang siapa sesungguhnya Yahweh, Allah yang mereka sembah. Pada masa pembuangan ini, para pemuka Israel dapat menyelesaikan penulisan Taurat, sehingga menjadi seperti yang sekarang ini. Studi tentang sejarah penulisan Alkitab menunjukkan bahwa beberapa teks yang penting dalam Taurat justru lahir di tengah situasi pembuangan ini. Salah satu yang penting untuk disebut di sini adalah kisah penciptaan yang ditempatkan pada awal kitab Taurat, Kejadian 1. Kisah ini tidak ditulis untuk menjelaskan proses terbentuknya langit dan bumi serta seluruh isinya. Kisah ini disampaikan untuk menegaskan kepada orang Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah pencipta alam semesta dan manusia yang tinggal di dalamnya. Yahweh, Allah yang disembah oleh Israel, adalah Allah yang maha kuasa. Hanya dengan firman-Nya,
ia dapat melakukan semua yang dikehendakinya. Benda-benda alam, matahari, bulan, bintang yang disembah sebagai dewa-dewi oleh bangsa-bangsa lain dan diyakini berkuasa atas hidup manusia, sesungguhnya hanyalah ciptaan Allah. Semua itu diciptakan oleh Allah, bukan untuk disembah oleh manusia, tetapi untuk melayani kepentingan manusia. Para nabi yang berkarya di antara kaum buangan di Babel membangkitkan pengharapan mereka, sehingga mereka tidak putus asa. Dua di antara mereka adalah Nabi Yehezkiel dan nabi yang kemudian disebut dengan Deutero Yesaya. Kedua nabi ini menegaskan kepada orang Israel siapa sesungguhnya Allah yang mereka sembah. Orang Israel mengatakan bahwa pembuangan yang mereka alami itu adalah bukti bahwa Yahweh sudah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Kalau Allah mereka saja sudah kalah, tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat bebas dari pembuangan dan kembali ke tanah Yehuda. Mereka hanya dapat menerima kenyataan bahwa negeri mereka sudah hancur, keberadaan mereka sebagai bangsa dan kerajaan sudah sirna, keberadaan mereka sebagai umat Yahweh akan musnah, dan mereka akan melebur ke dalam bangsa-bangsa lain. Tetapi para nabi menyatakan bahwa apa yang mereka percaya itu keliru. Yahweh tidak pernah kalah. Kalau mereka dibuang, itu bukan karena Allah sudah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah bahwa Yahweh sedang menghukum orang Israel karena mereka telah berdosa kepadanya. Ia menggunakan kerajaan asing untuk melaksanakan hukuman atas umatnya sendiri. Setelah masa penghukuman itu selesai, Yahweh akan membawa mereka pulang ke tanah air mereka. Deutero Yesaya melangkah lebih jauh ketika membandingkan Yahweh dengan dewa-dewi Babel. Ia menyatakan bahwa dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Babel itu hanyalah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Patung berhala itu dibuat oleh tukang dari kayu. Pohon ditebang, batang kayu dibentuk menjadi patung manusia, lalu ditempatkan di kuil. Dan dari pohon yang sama, sebagian kayu dibakar untuk memanaskan diri dan membakar roti dan daging yang mereka makan. Jadi, ilah yang mereka sembah di dalam kuil itu dibuat oleh manusia, sama seperti yang menyembahnya. Maka jelas bahwa dewa-dewi itu hanyalah benda mati yang tidak memiliki kemampuan apapun. Sebaliknya, Yahweh, Allah Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Yahweh menjadikan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Karena itu, Dia berkuasa atas semua manusia dan perjalanan sejarah manusia di atas bumi. Lebih lanjut, Nabi menyampaikan secara panjang lebar bagaimana Allah sedang bekerja menggerakkan sejarah. Ia sedang menggerakkan Kores, Raja Persia, untuk membebaskan orang Israel dari pembuangan Babel. Ia menyertai Kores untuk menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk Babel, sehingga semuanya tunduk kepada Raja Persia itu. Dengan kata lain, Yahweh yang Maha Kuasa itu menggunakan Kores untuk melakukan kehendaknya, yaitu membawa orang Israel kembali ke tanah air mereka dan mendirikan kembali Bait Allah. Pemahaman tentang Allah yang diterima oleh orang Israel di tanah pembuangan ini membuat mereka sadar akan identitas mereka. Mereka adalah umat yang percaya kepada Yahweh, satu-satunya Allah. Kesadaran akan identitas mereka inilah yang menyatukan kaum buangan dan dengan berbagai cara menegaskan bahwa mereka tidak seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Para imam yang bertindak sebagai pemimpin umat harus berjuang keras untuk mempertahankan identitas bangsa Israel. Mereka tidak menginginkan kepercayaan dan identitas mereka sebagai umat Allah hilang karena percampuran dengan bangsa-bangsa lain. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh para pemimpin umat Allah itu untuk menjaga kepercayaan dan identitas mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Pertama, menciptakan praktik-praktik keagamaan yang baru untuk menggantikan praktik ibadah yang tidak dapat mereka kerjakan lagi.
Misalnya, upacara kurban digantikan dengan ibadah kelompok sinagoga. Umat berkumpul untuk berdoa dan membaca kitab suci. Yang kedua, memberikan arti baru pada praktek keagamaan yang sudah ada. Hari Sabat dan Sunat yang sudah menjadi kebiasaan di antara orang Yahudi diangkat menjadi tanda yang memberikan ciri khas kepada anggota umat pilihan Allah. Pembuangan yang dialami oleh umat Israel juga merintis jalan baru menuju pandangan yang lebih rohani mengenai kehadiran Allah. Pengalaman pembuangan itu membuat umat Israel percaya bahwa Allah tidak terikat pada tempat tertentu. Bait Allah telah dihancurkan dan tabut perjanjian telah lenyap. Kehadiran Yahweh tidak dapat lagi dikaitkan dengan bangunan dan barang jasmani itu. Bait Allah, tempat tabut itu disimpan, bukanlah tempat mereka mempunyai Allah, melainkan tempat Allah berkenan menyatakan diri dan bertemu dengan mereka. Di tanah pembuangan itu, mereka justru menyadari bahwa Allah hadir dalam umat yang bersekutu dan beribadah kepadanya.